Identitas lama ini berasal dari didikan orang tua. Jadi ke orang tua ya. Yang kedua adalah sosialisasi dengan lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, ya jurnal. Yang ketiga adalah pendidikan yang kita alami. Hidup ini adalah tentang mencontoh apa yang sudah berhasil, Mas Bilal. Semua orang sukses melakukan jurnal. Jadi jangan sampai kita punya alasan untuk tidak melakukan jurnal. Sayang banget. Apalagi kalau ada libatan Allah Subhanahu wa taala di dalam itu, apa makin gak gacor, Mak? Yang membuat kita itu bisa melakukan manifesting lebih cepat, Mas. Yang pertama adalah ikhlas. Bersyukur. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah self love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima baru aksi. Balik lagi dong ke Roma yang tadi mungkin agak serius, yang kerja keras banget gitu ya, yang tadi katanya tomboy ya. Ya. Waktu itu dia udah nulis jurnal, tapi dia belum kebayang apa itu manifesting kan. Yes. Tapi gimana caranya dia tetap pede dan keep going sampai akhirnya ketemu dengan manifestasi yang sebenarnya itu? Mas Bilal, hadiah dari Allah paling baik dan paling luar biasa adalah ayahku, ibuku, temanku, sahabat-sahabatku yang ada di sekitarku itu selalu berkata seperti ini, Mas Bilal. Terutama ayahku. Meskipun saya tidak terlalu, memang saya sama ayah saya tuh kayak pinang dibelah dua dan selalu berantem. Tidak pernah cocok. Jadi kalau ada yang bilang Kak Roma lahir dari keluarga yang baik, belum tentu. Ayah saya selalu berkata seperti ini, Roma, kamu itu harus melatih diri kamu dengan baik. Kamu itu orang terkenal. Kamu itu orang besar. Gak boleh sombong. Gak boleh kayak gitu sifatnya. Kamu harus kayak gini. Nanti kamu besar. Kamu jadi orang besar. Jadi setiap hari saya diomongin seperti itu, Mas. Oke. Wow. Dari saya kecil, ibu saya, ayah saya, teman saya bahkan berkata seperti ini, Roma, kamu ini calon orang terkenal. Kamu itu hebat. Tapi kamu gak bisa fokus. Perkataan selalu yang seperti itu, Mas Bilal. Gak tahu ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, I don't know. Tapi menurut saya itu adalah hadiah, karena gak semua orang bisa dapat seperti apa yang saya dapatkan. Dan keberuntungan saya adalah itu, Mas. Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang nyepelin saya. Tapi ketika saya bertemu, Mas, terakhir saya bertemu sama dia waktu di kantor. Waktu saya masih bekerja di kantor, Mas. Ada perkataannya bagus banget, Mas, menurut saya ya. Saya nyeletuk, Mas Bilal. Ini teman-teman pasti pernah relate. Saya nyeletuk kayak gini. Enak kali ya, ketika saya berbicara, saya dibayar. Saya ngomong seperti Mas. Langsung dia nyeletuk kayak gini. Lah, emang lu siapa? Saya diem. Namanya siapa tadi? Gak mau nyebut. Enggak, jawabannya ntar si editor, si Andi langsung tat gitu. Namanya. Ya, aku bercanda loh tadi. Itu gak ada edit. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kalau dia denger oke. juga gak apa-apa. Oke. Tapi jangan dong. Oke. Namanya itu. Dalam hati saya langsung bilang, Mas, ini adalah teknik law of attraction atau manifesting dalam berbisik. Ini bagus banget. Contoh ya guys ya. Saya langsung berbisik, Mas, di dalam hati, di dalam bibir saya, di dalam hati saya. Suatu hari nanti, aku pasti akan dipanggil. Aku pasti akan bisa memberikan pembelajaran kepada orang lain, dan aku dibayar untuk itu. Saya cuma senyum, Mas, saya diam, tapi saya berbisik seperti itu. Sakit hati kah? Yes. Yes. Apalagi dia orang yang masih lebih muda daripada saya, jauh lebih muda daripada saya. Yang namanya ego kesenggol ya, Mas ya. Terlebih saya orang Batak ya, Mas ya. Saya cuma diam, saya senyum. Saya cuma diam, saya senyum. Alhamdulillah, look at me now. Kayak di sinetron ya, pas diam ya. Kayak, Iya, Masya Allah, tabarakallah. biasa saja, aku akan buktikan gitu. Tapi ini versi yang lebih positif gitu Tapi ya. itu betul loh, Mas. Saya kira itu cuma drama, Mas. Ternyata itu nyata. Iya. Jadi untuk Mas Bilal, suatu hari nanti, kalau ini kejadian, kalau misalnya ya berbisik aja. Iya. Kalau bisikan di kepala kita, itu kan kayak Yes. coding, kayak program gitu ya. Yang semakin hari kita latih, itu semakin bikin kita confidence kan. Yes. Nah, faktanya aku pernah baca data, justru 80% itu biasanya pikiran-pikiran negatif. Misalnya kita ketemu orang tuh orang diam atau cuekin kita langsung pikir, wah apakah aku salah, jahat, segala macam. Padahal dia nggak ngapain gitu. Itu kan sering terjadi terutama di anak 20-an ya. Hal-hal yang bikin kita memprogram bahwa kita tuh not good enough,
kita tidak cukup berkelas gitu ya. Ya, Gimana POV Karoma ngelihat itu? Atau apakah ada cara sederhana untuk 80% kita kurangin deh, jadi dominasinya 60% di positifnya, atau seperti apa? Mas Bilal, itu adalah hal yang wajar. Ya. Serius. Dan itu tidak hanya terjadi pada umur 20-an. Itu juga terjadi, Mas. Kepada umur 30-an, 40-an, 50-an. Wah, itu Really? terjadi juga berarti di presiden kita ya? Yes. Oh, Tapi oke. dia nggak mungkin nunjukin kan. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang otak kita ini, Mas, ya, dipengaruhi oleh alam bawah sadar, ABS singkatnya. Di dalamnya ada identitas lama. Dan di dalam identitas lama ini terdapat nervous system. Dan nervous system kita hanya bisa menurut, Mas. Mereka tidak bisa menentang. Identitas lama ini berasal dari didikan orang tua. Jadi ke orang tua ya. Yang kedua adalah sosialisasi dengan lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Yang ketiga adalah pendidikan yang kita alami. Yang keempat adalah apa yang kita pelajari dari pengalaman, dari hidup yang selama ini kita jalani. Ini tertulis di identitas lama kita, Mas. Dan nervous system kita hanya menyukai hal-hal yang sama dengan identitas lama kita. Mereka hanya bisa menurut, Mas Bilal. Mereka Oke. tidak bisa menentang. Jadi ketika kita ingin merubah diri, Mas Bilal, terkadang ada pikiran, aku gak percaya diri. Oh, aku takut. Oh, aku ini, aku itu. Itu wajar, Mas. Jadi ketika kita mau merubah diri nih, teman-teman semuanya, identitas lama kita itu yang menjadi lawan terbesar kita, Mas Bilal. Itu menjadi lawan terbesar kita. Berarti itu relate sekali kalau teman-teman yang let's say mau bikin konten, Yes. itu kan langsung pikirannya, ntar apa kata teman SMA aku, Hmm. apa kata dosenku di kampus, Yes. apa kata keluargaku gitu, aku dianggap cringe aneh. Berarti kita langsung ngejudge pakai POV identitas lama dong, bahwa kita itu adalah orang yang kemarin mereka kenal. Dan kalau kita tiba-tiba muncul sosial media, tiba-tiba Karoma kasih advice seperti ini, kalau Yeah. orang yang lama bisa aja ngejudge kita, tapi itu seperti identitas lama dong. Yes. Dan identitas lama ini, ya Mas ya, yang mengundang hal-hal yang serupa itu adalah nervous system. Jadi kayak gini, ada ABS, di sini ABS, di dalamnya ada identitas lama, dan di dalam identitas lama ini ada nervous system. Nervous system ini menyukai hal-hal yang serupa. Yang tadi saya sampaikan kepada Mas Bilal, itulah kenapa di law of mirror, ini adalah law of mirror ya Mas ya, hukum cermin. Hidup yang kita jalani di hari ini adalah cerminan dari apa yang paling kita percayai di dalam diri kita. Ya. Kalau kita percaya kita tidak percaya diri, ya kita akan didatangin hal-hal, situasi, kondisi orang lain yang membuat kita merasa tidak percaya diri. Karena nervous system kita menganggap kita menyukai itu. Guys, otak kita itu adalah sahabat kita. Mereka tidak peduli itu baik atau buruk. Mereka hanya bisa menurut, Mas Bilal. Sekarang contoh paling dekat ya Mas Bilal. Ketika Mas Bilal ingin liburan, pasti bangun paginya cepat. Ketika kita mau sekolah, mau kerja, kita bangunnya lama. Sulit untuk dibangunin. Karena otak kita, nervous system kita, kita tidak menyukai dan dia juga tidak menyukai. Hanya bisa menurut. Kita dibuat tidur. Karena dia menganggap itu adalah danger. Ketika otak kita merasa ada hal yang berbeda, maka dia akan membuat kita entah itu malas, Ya. tidak mau bangun, tidak mau berkarya, takut, ragu, bimbang. Itu dari nervous system, Mas. Seberbahaya itu loh, Mas. Jadi kalau ada yang bilang merubah diri itu harus lebih banyak aksinya, sebenarnya bukan aksi ke arah kerja keras sampai mampus, Mas. Tapi aksi disiplin untuk melawan diri sendiri, Mas. Karena kita kan jatuhnya menulis ulang kembali identitas kita. Ada caranya loh, Mas. Dan ketika saya buka kelas itu, saya dibilang jual kelas. Pada umumnya biasanya yang komentar jual kelas karena mereka nggak pernah ngajar dan nggak pernah punya kelas. Masya Allah, tabarakallah. Menarik ya ngomongin tentang nervous system, karena menurut aku banyak anak-anak yang menonton ini tuh masih kayak self-limiting belief itu. Mereka terjebak pada label, aku kuliah ini sehingga aku nggak boleh bekerja seperti ini gitu. Akhirnya ya stuck dan tidak punya peluang-peluang baru untuk berkembang. Pertanyaan sederhana, karena tadi kita ngomongin tentang identitas lama kita. Kadang cara kita mengambil keputusan di hari ini itu sangat bergantung pada luka masa kecil kita, trauma masa kecil kita, dan bagaimana cara kita bisa
pelan-pelan memaafkan atau berhenti bertemu dengan luka masa kecil itu setiap hari. Let's say orang yang trauma dengan uang misalnya, Oh, I jadi see. pelit setiap hari itu seperti apa Oh. pengalaman? Itu nyambung sih mas. Ya nyambung ya. Buat teman-teman semuanya, tolong ambil penanya, ambil bukunya, ambil jurnalnya, dicatat. Supaya kamu bisa belajar sedikit demi sedikit mengubah identitas lama kamu. Kamu bisa melakukan jurnal. Ini jurnal penting mas. Nggak ada satupun orang sukses di muka bumi ini yang nggak ada jurnal. Nggak ada. Bahkan Raditya Dika itu punya jurnal. Robert T. Kiyosaki itu punya. Terus mentor saya yang paling saya cintai, mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan dia, Anthony Robbins. Anthony Robbins ya. Yes. Dan yang paling saya sukain dari Indonesia, Tung Desem Waringin. Mereka punya jurnal. Hidup ini adalah tentang mencontoh apa yang sudah berhasil, Mas Bilal. Semua orang sukses melakukan jurnal. Jadi jangan sampai kita punya alasan untuk tidak melakukan jurnal. Sayang banget, sayang banget. Apalagi kalau ada libatan Allah Subhanahu wa taala di dalam itu, apa makin gak gacor. Ya Mas ya, salah satu jurnal yang paling saya sering tulis adalah jurnal manifesting, jurnal koreksi diri. Saya buat ada 8 Mas Bilal. Ini juga ada di bio saya di Hai Roma, silakan dilihat di situ ada. Kamu bisa lihat teman-teman Tapi kita semuanya. taruh kok di deskripsi. Kita bisa taruh di deskripsi. Iya. Terus yang nomor 2 adalah afirmasi. Kalau ada yang bilang Mas Bilal, afirmasi itu tidak berpengaruh, dia sedang berbohong. Afirmasi itu ngaruh Mas Bilal. Bahkan ketika kamu menginginkan uang, itu berpengaruh. Kalau saya bisa bilang dalam bahasa yang sederhana Mas Bilal, afirmasi itu adalah doa yang diucapkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kenapa dia bisa dikategorikan sebagai doa? Karena dia adalah ucapan yang baik. Ketika nervous system kita membuat kita mengikuti identitas lama kita, berkata kita tidak cukup baik, afirmasi bermain. Dia bermain Mas. Kita mengucapkan, aku memang orang yang tidak percaya diri. Tapi itu dulu. Lihat Mas, itu disangkal. Tapi itu dulu. Aku yang sekarang adalah seseorang yang pantas untuk disayangi, dihormati, dihargai. Dan aku pantas bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal tersebut kepadaku. Dan jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dariku. Itu adalah afirmasi, Mas. Itu afirmasi. Setiap hari kita harus mengucapkan itu. Baik itu di cermin, baik itu ketika kita bangun tidur, baik itu ketika kita mau tidur, ataupun ketika kita sedang marah atau mengalami kejadian tidak menyenangkan. Dan berhubungan dengan nervous system kita. Dan yang nomor 3 adalah self love. Kenapa harus self love Mas Bilal? Karena ketika orang yang belum mencintai dirinya sendiri, ketika saya tanya Mas, apa yang membuat kau bahagia? Mereka gak bisa jawab Mas. Kemarin terakhir saya bertemu dengan orang yang, kalau menurut saya Mas ya, bertemu 10 orang. Saya punya program cuci emosi Mas. Saya punya terapi cuci emosi. Namanya Suta. Apa? Suta. Suta. Dan ini masih private. Masih offline memang. Tapi 10 orang ini Mas, ini bukan orang sembarangan yang datang kepada saya. Jujur saya kaget. Ini kelas terapi yang baru awal saya buka, tapi mereka sepercaya itu kepada saya. Ketika saya bertemu dengan mereka Mas, mereka tidak pernah kesulitan ekonomi. Enggak. Ini bukan orang yang kesulitan ekonomi. Tapi mereka bermasalah dalam self love. Mereka nggak tahu apa yang buat mereka bahagia. Permasalahannya itu di mana? Dan semua bermasalah dengan identitas lamanya Mas. Mereka punya segalanya, tapi mereka kurang merasa bahagia. Jadi memang kalau ada orang yang bilang, ketika aku mendapatkan sesuatu aku merasa hampa. Yes, karena kamu belum selesai dengan, kan ada 3 titik Mas yang bikin kita berputar hidupnya. Yang pertama adalah diri, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah sosialisasi. Dan orang-orang yang kaya ini, yang punya banyak duit tapi belum merasa bahagia dengan diri sendiri, mereka sudah melompat ke angka 3 dan keluarga, tapi dirinya kosong, sehingga macet di situ, tidak bisa berputar. Seperti itu. Itulah kenapa kemarin saya terapi ini membuat mereka untuk menggeser agar bisa berputar dari diri ke keluarga, dari keluarga ke sosialisasi, dari sosialisasi ke diri lagi, ke keluarga lagi, ke sosialisasi, gitu terus. Jadi roda hidupnya berputar. Agar dia apa? Agar dia bahagia. Dan bisa bermain lagi di muka bumi ini Mas Bilal. Seperti itu. Panjang ya Mas ya. Iya.
Aku sering kebayang sih bagi orang-orang yang mungkin bekerja dari kecil ya, terutama eksponensial keuangannya. Kadang mereka lupa me time-nya itu, sesimpel waktu untuk diri sendiri tuh nggak ada lagi gitu. Yes. Kayak tubuh dalam tanda kutip dewasa, terus menikah, kan ada keluarga yang harus diurusin. Tapi mereka tuh nggak ada lagi waktu untuk diri sendiri, itu juga bisa jadi Ada mas, perasaan hampanya. banyak. Ada klien saya yang dapat miliaran, tapi pelit banget sama diri sendiri. Dan dia bertanya kepada saya, kenapa saya tidak bahagia ya? Padahal harta saya bergelimang. Tapi dia nggak pelit untuk keluarga sama orang lain kan? Iya. Sering aku ketemu orang Dan kayak dia gitu. nggak sadar kalau dia sedang pelit kepada dirinya sendiri. Ada lagi mas, yang hartanya banyak banget, tapi dia takut untuk meminta lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena ngerasa tidak enak sama orang di sekelilingnya. Jadi ada orang yang memang terlahir dengan energi keberlimpahan luar biasa mas, karena rasa ikhlasnya luar biasa. Jadi di dalam seminar yang saya lakukan itu memang ada 5 yang membuat kita itu bisa melakukan manifesting lebih cepat mas. Yang pertama adalah ikhlas, bersyukur. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah self love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima baru aksi, berusaha. Nomor 5-nya. Kenapa nomor 5 yang berusahanya Kak Roma? Ya berusahanya juga gak sampai mampus Mas Bilal. Usahanya itu hanya untuk mencocokkan kita. Misal saya mau bertemu dengan Mas Bilal, seperti itu. Saya harus punya topik yang bisa saya bawakan dan berguna untuk banyak orang. Ibaratnya seperti itu mas. Saya gak mesti harus chat Mas Bilal, chat ini, chat itu, chat enggak. Biarkan semesta yang bekerja. Ya, benar. Something like that. Itu di usaha nomor 5 mas. Tapi orang banyak kan salah paham. Wow. Aku setuju sekali. Bahkan aku ketika mengundang tamu-tamu suara berkelas, beberapa orang yang emang udah aku kagumi sejak lama, Masya Allah. aku juga ngerasa, wah aku bisa ngundang dia ya. Tapi tanpa aku sadari, itu juga berakar dari aku pindah ke kota ini. Yes. Aku create something. Yes. Sehingga mereka juga konsumsi gitu. Yes. Dan lucunya mereka beneran nonton suara berkelas dan mereka akhirnya mau ke suara berkelas tanpa kita undang. Ada mereka perkataan datang sendiri. lucunya mas. Lucunya, berarti ketika Mas Bilal memulai acara ini, Mas Bilal juga nggak pernah tahu bahwa pernah tahu. akan mengundang orang-orang yang luar biasa. Benar, namanya doang suara berkelas, tapi aku nggak yakin nih orang berkelas datang gitu. Karena memang mindset aku gini ya, mungkin ini bisa disalahpahami kalau misalnya aku bilang ini kayak scarcity gitu. Karena aku tahu kan sebenarnya kalau kita mensyukuri hal-hal yang kita punya saat ini, itu kan kayak shifting mindset dari yang scarcity atau kelangkaan ke abundance gitu, keberlimpahan ya. Nah waktu itu aku cuma berpikir bahwa oke, kita cuma punya studio kecil, kita rental studio, terus orang-orang aku kenal cuma 1, 2, 3 orang, ya udah gitu doang gitu. Tapi karena aku tujuannya untuk mengedukasi orang lain, memudahkan orang untuk membelajar ya, itu tuh datang pelan-pelan gitu. Dan itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala sih. Dibarengi dengan kita tadi bersyukur dan beraksi dan berbahagia. Nomor 4 mas, berbahagia. harus. Karena banyak orang di luar sana kan mereka ngelakuin sesuatu sekarang, kerja keras banget, endingnya tuh agar bahagia. Betul. Jarang yang bahagia dulu sekarang nih, pelan-pelan belum punya apa-apa. Bahagia tuh emang udah part dari kita gitu. Nah, itu gimana? Mas, ini saya pengen sampaikan kepada teman-teman ya mas ya. Guys, ketika kalian mengusahakan sesuatu, berbahagialah. Karena perasaan pertama kali mendapatkan apa yang kalian usahakan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu yang kebahagiaan sangat-sangat luar biasa yang tidak akan pernah bisa digantikan Mas Bilal. Jadi ketika kita bahagia pertama kali dulu, bisa saja itu pura-pura, oke, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting bahagia. Tapi bahagianya harus tetap di awal dulu, tapi nanti bahagia yang luar biasa ketika kita sudah sampai di situ. Itu ingat selalu. Karena yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-8 akan rasanya biasa aja Mas. Jujur Mas Bilal, ketika Mas Bilal punya satu orang pembicara yang membuat suara berkelas naik sedemikian rupanya, pasti ada perasaan yang melebihi dari segala-galanya Mas. Benar sekali. Dan sampai sedetik ini Mas Bilal pasti masih ingat. Ya. Tapi aku nggak tahu kenapa sampai hari ini aku masih happy sama orang-orang yang datang ke suara berkelas. Yes. Maksud saya itu adalah happy-nya tidak berkurang, tapi sedikit berbeda. Kayak yang tadi kamu maksud itu peak moment ketika aku ketemu satu orang itu ya. Yes. Yang membuat titik lompatnya sedemikian rupanya Mas Bilal. Ya, aku udah tahu jawabannya siapa sih.
yang sampai membuat kita tuh nggak akan pernah bisa lupa sampai berlinang air mata kayak gitu. Dan teman-teman memang harus, meskipun tidak bahagia, harus bahagia, karena hanya kebahagiaan yang bisa mengundang kebahagiaan lainnya untuk masuk ke dalam hidup.